Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini untuk mendapatkan video-video terupdate dan bermanfaat. Pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel atau perubahan dan sebuah tanda ketidaksamaan. Bisa kurang dari sama dengan, lebih besar dari, atau lebih besar dari sama dengan. Bila pertidaksamaan tersebut berbentuk linier, apa itu linier? Tidak mengandung fungsi polinomial, trigonometri, logaritma, atau eksponensial, atau perkalian antar variabel, maka pertidaksamaan tersebut dinamakan pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier yang memuat maksimum dua variabel atau perubahan disebut pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linier disebut dengan sistem pertidaksamaan linier. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier. Jadi, bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu bisa gabungan antara bentuk kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih besar sama dengan. Nih liniernya AX ditambah BY ya, kurang dari C. Jadi tidak ada perkalian antara variabel, polinom, trigono, dan yang lainnya. Dimana X dan Y adalah variabel, A dan B koefisien, serta C adalah konstanta. Nah, sistem pertidaksamaan linier dua variabel sebagai contohnya apa? Misalkan 2X ditambah Y kurang sama dengan 6. Kita punya X ditambah 2Y lebih sama dengan 6, gitu ya. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah sistem pertidaksamaan linier. Oke, paham ya? Sekarang, bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel tersebut? Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier merupakan irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan liniernya. Ya, jadi irisan. Namanya sistem kan lebih dari satu. Berarti irisan-irisan dari daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan linier itulah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah garis AX tambah BY sama dengan C. Yang kedua, ambil sembarang titik, misalkan X1, Y1 yang terletak di luar garis. Kemudian, substitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan. Yang keempat, apabila pertidaksamaan benar, setelah disubstitusikan titiknya, maka daerah yang memuat titik X1, Y1 adalah daerah penyelesaiannya. Namun jika pertidaksamaannya salah pada saat disubstitusikan titik tersebut, maka daerah lain yang tidak memuat titik adalah daerah penyelesaiannya. Oke? Nah, menentukan daerahnya, misalkan kita punya koordinat kartesius seperti ini. Nah, garis AX tambah B sama C ini adalah membagi tiga bagian dari bidang kartesius ini. Yang pertama adalah apa? Garisnya itu sendiri. Yang kedua daerah sebelah kanan, dan yang ketiga daerah sebelah kiri. Misalkan yang sebelah kanannya ya itu adalah himpunan semua XY dengan AX tambah BY lebih besar dari C, dan yang sebelah kirinya adalah himpunan semua X, Y dengan AX tambah BY kurang dari C. Sekarang kita buat kesepakatan.
Misalkan ini ada garisnya. Nah, pada saat kita substitusikan titik ya dan dia sesuai, berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Pada saat kita substitusikan titik dan tidak sesuai dengan pertidakssamaannya, maka di sebelah sinilah DP-nya. Nah, sekarang kita sepakati apakah daerah penyelesaiannya yang mau diarsir atau yang tidak diarsir. Oke, saya pribadi memilih yang tidak diarsir DP-nya, daerah penyelesaiannya. Kenapa? Nanti kita berikan contohnya di sistem ini, ya. Jadi kesepakatan di sini, kesepakatan sekarang, yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Ya, berarti yang bersih adalah daerah penyelesaiannya. Berarti yang ini kita arsir yang daerah bukan penyelesaian. Oke ya, setuju ya kesepakatannya. Jadi yang bersih adalah daerah penyelesaiannya. Yang diarsir berarti bukan daerah penyelesaiannya. Hanya untuk menentukan daerahnya ya. Perhatikan pembahasan soal berikut. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Tahapan pertama adalah buat gambarnya terlebih dahulu dalam koordinat kartesius. Yang pertama x lebih besar sama 0, berarti kita buat garis x sama dengan 0. Berarti ini kita buat garisnya x sama dengan 0. Oke, garis x sama dengan 0 adalah berimpit dengan sumbu Y. Oke. Nah, kita perhatikan tandanya. Tandanya adalah lebih besar sama dengan, berarti DP-nya yang ke kanan. Ya. Nah, berarti ingat kesepakatan tadi yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Berarti kita ini arsir. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Oke. Yang kedua, Y lebih besar sama dengan 0, berarti kita buat garis Y sama dengan 0. Lebih besar sama dengan, berarti sama. Lebih besar sama dengan pun wilayahnya atau daerah penyelesaian adalah yang ke atas. Berarti kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Ingat, pada pembahasan sebelumnya kita cari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Substitusikan ke sini. X-nya 0. 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 6. Berarti dapatlah 0,6 dan 6,0. Nah, ini. Kemudian kita hubungkan. Oke. Ya, kita hubungkan menjadi garis X tambah Y sama dengan 6. Oke, sekarang daerahnya yang mana? Koefisien X-nya udah positif ya. Tandanya kurang sama dengan, berarti daerah penyelesaian adalah yang ke kiri, yang sebelah kiri. Berarti kita arsir yang sebelah kanan. Oke, sekarang yang keempat, 3X ditambah 8Y kurang sama dengan 24. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, berarti 8Y sama dengan 24, Y sama dengan 3. Dapat 0,3. Sekarang kalau Y-nya 0, berarti 8Y sama dengan 0. Maka 3X sama dengan 24, X sama dengan 8. Buat titiknya 8,0. Hubungkan kedua titik tersebut. Ya, baru kita lihat penyelesaiannya yang mana. Koefisien X-nya sudah positif, tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti sebelah kiri daerah penyelesaiannya. Ya, maka yang kita arsir adalah yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, dari sini terlihat yang bersih adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi yang mana? Oke, inilah daerah penyelesaiannya. Oke, paham ke sini? Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang kita coba yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Ya, nah ini tadi persamaan garisnya sudah sama ya dengan yang sebelumnya.
Nah, yang ini yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. X lebih besar sama dengan 0. Berarti ini. Y lebih besar sama dengan 0. Berarti ke atas. Kita arsir. Kemudian X tambah Y kurang sama dengan 6. Nah, nanti tadi ini X, ya kurang sama 6 berarti ke bawah. Kita arsir yang daerah penyelesaiannya. Kemudian 3X tambah 8Y kurang sama dengan 24. Ini pun ke bawah. Nah, coba deh perhatikan dari gambar ini. Mana himpunan penyelesaiannya? Ya kan? Nah, kan agak ruwet, agak ribet, dan tidak terlalu terlihat. Ya, jadi mana yang diarsir empat-empatnya? Ya yang ini, karena kita udah tahu. Tapi kalau karena sebelumnya tidak tahu, agak ribet juga. Ya, kurang pas, khawatir kesalahan. Tapi kalau kita pakainya di referensi yang bersih, irisannya adalah yang bersih, yang diarsir adalah yang bukan HP, lihat. Terlihat bersihnya di sini. Paham ya? Kita bahas soal berikutnya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut. Oke. Buat sumbu koordinatnya. Kemudian lihat di sini X lebih besar sama dengan 0. Berarti seperti tadi X lebih besar sama dengan 0 adalah garis yang berimpit dengan sumbu Y. Lebih besar berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang ke kanan. Kita iris daerah yang bukan penyelesaiannya. Y lebih besar sama dengan 0. Kita buat garisnya berimpit dengan sumbu X. Y sama dengan 0. Berarti daerah penyelesaian adalah yang di atasnya. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Oke, terus kemudian X tambah Y lebih besar sama dengan 5. Kita buat yang ini. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, berarti Y-nya 5. Y-nya 0, X-nya pun 5. Berarti 0,5 dan 5,0. Hubungkan kedua titik tersebut. Kemudian kita arsir. Lebih besar, berarti DP-nya yang ke atas, ke kanan. Ya. Maka yang kita arsir yang bukan DP. Ini bukan DP. Kemudian garis yang keempat, cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X nya 0, ini 0, maka Y sama dengan 0. Y nya 0, Y nya 0, berarti 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Maka diperoleh 0,6 dan 3,0. Buat garisnya. Ya, tandanya lebih besar, berarti wilayahnya atau DP-nya adalah sebelah kanan. Ya, yang kita arsir yang sebelah kiri. Kita arsir sebelah kiri. Terlihat mana yang bersih? Oke, yang ini. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, bagaimana? Sangat mudah. Kita bahas soal berikutnya. Seperti biasa kita buat koordinat kartesius. Persamaan yang pertama, 5X ditambah Y lebih besar sama dengan 10. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 10. Dapatlah titik 0,10. Sekarang kalau Y-nya 0, Y-nya 0, maka 5X sama dengan 10, berarti X-nya berapa? 2. Ya, maka dapatlah 2,0. Hubungkan kedua titik ini oleh garis lurus. Lihat koefisien X-nya positif, tandanya lebih besar, berarti daerah HP-nya sebelah kanan, maka kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Oke. Sekarang yang kedua,
X, Y. X-nya 0. Y-nya, X-nya 0. Y-nya 8. Y-nya 0. Berarti ini 0. 2X sama dengan 8. Maka X-nya 4. Maka diperoleh titiknya 0,8 dan 4,0. Hubungkan kedua titik ini oleh suatu garis. Kemudian lihat tandanya lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil sebelah kiri, maka kita arsir yang sebelah kanan. Sudah agak terlihat ya daerah himpunannya yang bersih. Terus Y lebih besar sama dengan 2. Berarti garisnya adalah garis Y sama dengan 2 horizontal. Nah, lebih besar berarti ke atas, maka kita arsir daerah yang bukan HP. Terlihat mana HP-nya? Oke, yang bersih berarti inilah HP-nya atau daerah penyelesaiannya. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, pembahasan soal berikutnya. Kita buat dulu koordinat kartesius. Kemudian kita buat garis satu per satu. Garis yang pertama 3Y lebih besar sama dengan 2X. Nah, perhatikan di sini tidak ada konstantanya, berarti tidak bisa kita ambil 0, X-nya dan Y-nya 0. Kenapa? Ya karena pada saat X-nya 0, Y-nya 0. Maka kalau Y-nya 0 pun X-nya 0. Gitu ya. Kita ambil titik sembarang yang lainnya. Misal kita ambil X-nya, kita pilih sama dengan 3. Ya, 2 kali 3, 6. Berarti 3 kali berapa sebenarnya? 6. 2. Ya, maka diperoleh titiknya adalah 0,0 dan 3,2. Kita hubungkan kedua titik ini dengan garis lurus. Kemudian kita arsir daerahnya. Perhatikan, ya. Ini kalau kita buat ke persamaan linear, ya berarti 2X min 3Y kurang sama dengan 0. 2X min 3Y kurang sama dengan 0. Ya, nah, lihat koefisien X yang sudah positif, tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti himpunan penyelesaian adalah sebelah kiri. Nah, berarti ini sebelah kiri dari penyelesaiannya. Sesuai kesepakatan yang diarsir adalah yang bukan DP, berarti ini kita arsir. Paham ya? Kemudian yang garis kedua, X tambah Y lebih besar sama dengan 3. Maka kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 3. Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Diperolehlah titik 0,3 dan 3,0. Kemudian hubungkan kedua titik tersebut. Oke, perhatikan sekarang koefisien X yang sudah positif, tandanya positif. Ya, berarti positif. Jadi ya, kita arsir daerah sebelah kirinya. Oke, sekarang yang ketiga. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Ya. Sekarang kalau X-nya 1, berarti Y-nya 2. Maka diperoleh 0,0 dan 1,2. Hubungkan kedua titik tersebut. Kita perhatikan ini. Kalau kita ubah ke bentuk umum, maka hasilnya adalah 2X min Y lebih besar sama dengan 0. Berarti kan 2X, Y-nya, ya kita kurangkan dengan Y, berarti 2X min Y lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau lebih besar sama dengan 0, koefisien X positif ke kanan. Berarti kita arsir yang bukan HP. Sekarang ke pertidaksamaan yang keempat. 2Y ditambah X kurang sama dengan 0. Kalau X-nya 0, 2Y sama 10, maka Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 10.
maka diperolehlah titik-titiknya 0,5 dan 10,0. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Ya, tandanya lebih kecil. Ingat, yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Berarti yang kita arsir yang bukan HP. Bukan daerah penyelesaian. Nah, kalau dari sini, terlihatkah daerah penyelesaiannya? Yang bersih, yang tidak ada irisan coret-coretnya, irisannya bersih. Berarti ini daerah penyelesaiannya. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear X tambah Y kurang sama dengan 3, X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Mari kita gambarkan. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 3. Kita buat garisnya. X-nya 0, Y-nya 3, Y-nya 0, X-nya 3. Masukkan ke diagram kartesius. 3,3 buat garis. Ya, koefisien X-nya sudah positif, tandanya kurang dari sama dengan, berarti sebelah kiri. Berarti yang kita arsir yang sebelah kanan. Ya. Kemudian yang kedua, X-nya 0, Y-nya 6, Y-nya 0, X-nya 6. 6, kita buat garis, X tambah Y sama dengan 6. Ternyata sejajar karena gradiennya pun sama. Ya, X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Kalau lebih besar berarti ke kanan, berarti yang kita arsir yang bukan HP. Nah, perhatikan. Ingat, yang bersih, yang bukan HP, ini yang bersih. Ini yang bersih. Adakah irisannya? Tidak ada. Berarti daerah penyelesaian dari sistem linear berikut adalah DP-nya tidak ada. Ya, jadi tidak memiliki daerah penyelesaian. Bagaimana? Sangat mudah. Setelah kalian menyaksikan, mempelajari video pembelajaran matematika tentang menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, sekarang saatnya untuk mencoba mengerjakan penugasan terstruktur. Allah bisa karena biasa. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.